dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang benar-benar Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, wa zakiha, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah yang maha melindungi dan memelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, watuqa, ketakwaan, wal afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang selalu tercukupi. Engkau penguasa segala takdir ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin, ahlul aman, yang ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rugi kalau tidak doa, rugi. Karena Allah maha dekat, Allah sudah menjanjikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan, aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Orang-orang yang tidak mau doa, orang-orang yang sombong dan tidak disukai oleh Allah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Doa. Baik, kali ini kita buka surat Oh ya, bagaimana rumusnya kalau kita bergaul dengan orang 2B? Santri apa? 2B 2L. Ayo jawab dengan baik, biasanya semangat. Bagaimana cara kita bergaul dengan sesama 2B 2L? B yang pertama apa? Berani mengakui kebaikan, kelebihan dan jasa orang lain. Jadi kalau ketemu orang, langsung kita lihat kelebihannya, kebaikannya, jasanya. Untuk kelebihannya, udah jangan macam-macam. Ini gimana teman saya kelebihan berat badan, bukan itu ya. Yang dimaksud kelebihan ini adalah ya karunia Allah. Ini lebih pintar dari saya, ini pengalamannya lebih banyak, ini hafalannya. Langsung kita ingat bahwa kelebihan siapapun itu adalah dari Allah.
Jadi kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, melainkan kita syukuri dengan mendoakan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Gitu. Jadi penyakitnya kita ketemu dengan orang yang punya kelebihan itu dengki. Tahu dengki? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tidak boleh. Tidak boleh dengki kepada orang yang beriman, karena semua kelebihan, semua karunia Allah yang memberi. Kenapa kita rewel? Tidak boleh. Jadi kalau lihat orang, ini pintar, ini baik, ini rajin, ini punya rezeki, langsung kita ingat ini adalah dari Allah. Jadi tidak boleh iri. Lalu apa? Ingat jasanya, ingat kebaikannya. Makin kita bisa ingat kebaikan orang, hati kita jadi lembut dan kita jadi berterima kasih. Nah, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang bersyukur. Bagaimana? Man lam yazkuril qalil la yazkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, dia tidak bisa mensyukuri yang besar. Waman, dan barang siapa lam yazkurin nas lam yazkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih ke manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Jadi hati-hati ini, kalau kita suka ngilang-ngilangin kebaikan orang, kufur, nikmat. Hati-hati, hati-hati. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah, dan Allah kehendaki sebagian makhluk jadi jalan kepada kita. Lihat binatang-binatang saja, ada ikan hiu, bahaya tuh. Ada ikan paus yang besar sekali. Itu ada seorang ibu-ibu penyelam yang sering didatangi ikan hiu, tidak memakannya, tidak mencelakakannya. Hiu-hiu berdatangan karena ibu ini suka nolong hiu yang kena kail dan dicabut. Dan hiu itu memberitahu hiu-hiu lainnya. Berdatangan sampai 400 hiu katanya. Tidak dalam sehari ya, tiap nyelam didatangi hiu dan berkeliling di sekitarnya. Hiu saja tahu terima kasih. Bolehkah kita memakan hiu? Sebaiknya huis. Ada hiu, ada hui ya. Tahu bedanya? Inilah godaan ya. Saya baru ada yang ngirim ubi cilembu. Dalam bahasa Sunda hui namanya. Ada juga binatang-binatang yang dia saja tahu balas budi. Masih ingat cerita ibu-ibu yang ke kandang singa? Ternyata singa itu ketika dipukul tralisnya berbalik, tangannya keluar, bukan menerkam tapi memeluk. Hanya terhalang oleh besi ya. Sampai pelukan itu seperti yang kangen sekali. Kenapa ini singa sebesar itu, binatang buas memeluk ibu ini? Kenapa? Apa karena kecantikannya kemudian singa memeluk? Nah, silakan aja cari sekarang jamaah yang paling cantik, masukkan ke kandang singa, kita lihat berapa lama kecantikannya bertahan. Apa karena kekayaan? Apa karena gelar? Ternyata 6 tahun yang lalu ibu ini pernah menolong ketika singa itu kecil. Singa 6 tahun cepat besarnya Pak, beda dengan kita ya. Dulu disusui pakai susu botol ya. Dipeluk, dibelai, dimandikan, diselimuti, dan singa tidak melupakannya. Itu singa. Binatang buas
tidak lupa kepada kebaikan. Masa kita manusia yang diberi akal, diberikan kelebihan oleh Allah dengan hidayah taufik, tidak tahu terima kasih. Hati-hati, hati-hati yang tidak tahu terima kasih, dia menjerumuskan dalam petaka. Nauzubillahi min dzalik. Dua, apa yang kedua? B-nya bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bagaimana bijak? Tidak ada orang yang sempurna selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap orang punya kekurangan dan kesalahan sebagai bagian dari karunia Allah sebetulnya. Karena kalau kita diberi kesempurnaan, kita bakal punya penyakit yang gawat, namanya ujub. Itu merasa suci, merasa mulia, lebih gawat gitu. Kan iblis juga begitu. Iblis ujub, merasa lebih baik dari Adam, sehingga dia menolak, aba wastakbaro, dia enggan mematuhi dan dia takabur. Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua, pasangan hidup, guru, teman, saudara yang punya kekurangan dan kesalahan, ingat ya, ingat. Orang salah itu macam-macam. Ada yang salah karena dia belum tahu. Masih ingat kemarin yang diceritakan ada presiden di sebuah negara ini, saya dengar kisahnya, rapat dengan para pejabatnya, masuk waktu sholat, Pak Presiden izin, kami mau sholat dulu. Oh silakan, kami mau ke masjid dulu. Loh, kenapa ke masjid? Kan bisa sholat di sini. Oh tidak Pak Presiden, lelaki Islam itu sebaiknya sholatnya di masjid. Oh begitu ya, berarti baru tahu. Kalau gitu panggil tuh salah seorang pejabat, udah bangun aja di sini masjid. Ini yang menceritakan ini seorang ulama yang insya Allah perkataannya terjaga. Berarti ada orang yang belum tahu. Ada orang sudah tahu, belum mampu melakukannya. Ada orang yang sudah tahu dan mampu, dia belum istiqomah, masih jatuh bangun. Lalu posisi kita, gimana posisi kita? Menghakimi siapa kita? Kita bukan hakim. Posisi kita adalah fadzakir innama anta mudzakir. Kita mengingatkan dengan cara memberi contoh, dengan cara perkataan yang hikmah. Jadi jangan suka menghakimi orang karena jelek sekarang belum tentu jelek besok lusa. Ini bukan berarti saya sudah baik sekarang ya. Cuma kalau reuni suka ada yang minta maaf teman-teman. Apa coba perkataannya? Aduh punten Agim, dah nggak nyangka katanya bakal jadi kiai. Aduh itu juga bikin kesel ya nggak? Ya saya sendiri tidak nyangka bakal diuji oleh Allah sekarang begini. Kagak kepikiran waktu SMA mah nggak ada remang-remang sama sekali bakal begini Pak. Beda dengan santri dari sekarang sudah pengen jadi ulama. Saya dulu mah enggak Pak, tapi udah garisnya begini ujian hidupnya, ngalir saja begini. Jadi aja teman-teman yang jahil dulu tuh pada minta maaf, udah takut kualat katanya. Makanya jangan suka jahil, siapa tahu nanti jadi mertua ya kan. Kita tidak tahu rencana Allah. Mungkin orang salah sekarang, besok lusa bisa lebih mulia dari kita. Mungkin sekarang tergelincir, siapa tahu besok lusa menjadi kekasih Allah.
Apa gunanya kita menghina, meremehkan, mencaci, mencela? Yang bagus itu adalah membantu, support, mensupport supaya yang lupa jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu, yang kurang semangat jadi semangat, yang tergelincir bisa bangkit kembali. Posisi kita begitu. Karena ada tuh bapak-bapak, anaknya nilainya 5 kalau nggak salah ya, saya lupa. PT aja, ini SD anaknya tuh, nggak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Kenapa sayang? Ibunya berbisik, nilainya 5. Sini, nilainya 5 ya keren. Bapak dulu nilainya 4. Gara-gara 4, Bapak jadi sungguh-sungguh belajar, bisa jadi bintang kelas. Ini ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Tuh begitu. Halo? Blow on lo. Dasar anak monyet. Langsung aja bapak pergi tuh begini sih bapak. Nggak boleh begitu. Jangan ya, jangan memvonis orang kalau memang tidak punya kapasitas atau kewajiban sebagai hakim. Kita tidak tahu rahasia Allah. Gimana nih kalau orang ngomongnya jelek? Jelek. Menghina. Ada ayat yang tadi imam baca tuh, surat Al-Furqan ayat 63. Ada wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini ada juklaknya, petunjuk pelaksana. Jadi kita nanti itu gaul itu tidak akan semua orang suka ke kita. Tidak akan semuanya suka. Nabi aja yang sempurna ada yang tidak suka. Masa kita yang nyebelin asli semua orang senang? Gak mungkin. Sebaik apapun yang kita lakukan, kita harus siap menerima kenyataan ada orang yang tidak suka ke kita. Dan biasa aja. Kita tidak usah berupaya supaya semua orang suka ke kita. Mau apa? Bukan itu kerjaan kita. Kerjaan kita tuh bukan berusaha supaya orang suka ke kita. Kerjaan kita itu adalah supaya Allah menyukai kita. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita nggak bisa membulak-balik hati siapapun. Makanya nggak usah ribet. Kita berbuat sesuatu akan ada yang seneng, ada yang biasa aja, ada yang nggak seneng, ada yang memfitnah. Biasa aja, memang begini dunia. Nabi aja sempurna, dihina, dicaci, difitnah, diboikot, diblokade, diperangi. Benar? Kurang apa? Niatnya sempurna baik, akhlaknya sempurna baik, perkataannya juga baik, dan untuk kepentingan orang-orang yang menyakiti juga. Halo? Jelas tidak ini santri? Biasa aja. Harus dilatih. Harus siap dalam pikiran kita tuh siap. Tidak semua orang akan baik ke kita, tidak semua orang akan menghargai, tidak semua, dan kita harus sangat siap kebaikan kita tidak dianggap baik. Apa-apa, tenang saja. Orang yang banyak luka di hati itu adalah orang yang sibuk dengan makhluk. Orang yang sibuk dengan Allah biasa aja. Karena orang itu ujian seluruhnya. Ada yang, wah kita perlu menjelaskan siapa diri kita, tidak. Tunggu dulu ya. Kalau orang itu udah suka, kita menjelaskan banyak, mau ngapain, namanya juga udah suka, ya kan? Kalau orang itu tidak suka ke kita, terus kita menjelaskan kebaikan kita, makin enak dia. Udah jadi orang baik saja terus.
Tidak perlu menuntut orang lain jadi tahu, jadi baik ke kita, nggak usah. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati. Ini penting ya, karena kita itu suka sakit hati, kecewa, jengkel, malah jadi marah, dendam, karena kita memang menginginkan orang itu sesuai dengan keinginan kita. Oh, ingin boleh, tapi kita harus tahu yang bisa mengubah itu Allah. Halo, jelas tidak nih? Nih, santri nanti kalau udah menikah harus siap menerima kenyataan. Memang kalau sebelum menikah itu seakan-akan gak ada kekurangan. Semuanya itu nampak indah, ya enggak? Begitulah ya. Namanya juga bucin, budak cinta. Ya, astagfirullahaladzim. Kalau orang sudah jatuh cinta tuh ya enggak, kesilep aja, manyun juga dianggap senyum, ya kan? Dia belum mandi dianggap parfum, begitulah. Yang enggak aja, sama lelaki juga. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, apalagi tumpeng ku habisi. Itu kalau belum menikah mah katanya ada batu juga. Aduh, begitu. Kalau udah nikah gimana? Pakai mata. Harus siap ya. Makanya yang nikah yang menderita itu adalah yang banyak berharap dari makhluk, bukan berharap dari Allah. Capek karena nggak ada manusia ideal. Tuh, ya begitulah. Lanjutkan. Jadi gimana nih kalau ada orang salah? Ya kita satu belajar dari kesalahan orang. Kalau ada orang yang akhlaknya kurang baik, sikapnya tidak sesuai harapan, kita belajar. Oh, ternyata kalau sombong tuh kayak gini. Saya tidak mau sombong. Oh, ternyata kalau ngajar telat itu guru nggak wibawa. Saya tidak mau telat. Oh, ternyata kalau pelit itu walaupun dandan keren, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, jatuh wibawa. Allah ngasih oh ternyata orang marah-marah tuh jelek banget, wajahnya jadi berantakan, kata-katanya jadi seperti tidak berpendidikan, kelakuannya juga seperti orang yang hilang kesadaran. Kan gitu, orang yang marah, apa ini? Nggak usah gitu ya, tinggal ngomong apa ini, kan bisa. Orang marah tuh kan akalnya ngedrop, kata-katanya seperti binatang, perilakunya ngebanting-banting. Ada orang marah-marah di depan saya, berarti Allah ngasih contoh, saya tidak boleh begitu. Jadi orang yang punya kekurangan kejelekan itu jadi ladang ilmu, ladang kita untuk memperbaiki diri. Jangan-jangan kita disakiti karena kita sering nyakitin orang. Jangan, ladang untuk tafakur, ladang untuk riadoh, latihan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ladang mendoakan. Jadi kekurangan dan kesalahan orang itu ladang amal bagi kita. Jadi lebih baik, lebih berilmu, lebih terlatih, lebih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi nggak ada ruginya. Ini tapi kayaknya wajah-wajah sudah punya keluarga ya. Sudah sing sabar ya Pak ya. Memang begitu nasib Bapak. Gimana? Nggak ada yang sempurna. Aduh, gak usah gitu bicaranya. Aduh, gitu aja. Jangan terlalu mencium. Istri saya itu wanita, wajar ya. Mulutnya gak bisa berhenti. Untung ngomongnya sama bapak. Coba sama tetangga ditonyok, betul tidak? Terima aja, tenang aja, dengar.
Itu ngulang-ngulang terus. Ya udah jawab lagi. Justru itu kalau saya jawab kemarin lagi jawabannya, ya diam. Nah diam juga jawab dong. Ya udah tuh tobat. Senyum aja lah. Tadi kan jelas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila orang jahil itu orang yang nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengendalikan diri. Dia bodohnya karena nggak bisa mengendalikan diri. Ini bisa siapapun, bisa orang lain, bisa preman, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, atau siapalah yang omongannya nggak enak. Udah nggak usah dijawab dengan yang sama. Misalnya monyet lo, tersinggung jangan. Kita monyet bukan? Kita monyet bukan? Terus dia nyebut, hei monyet lu. Jadi gimana? Jawabannya gimana? Teori aslinya mah sebel. Saya juga pernah ada yang nyebut monyet. Dulu cerita sedikit ya, tapi zaman dulu nih, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi lah. Emang ceramah mah gampang ya, tapi aslinya disebut monyet tuh ada kemiripan gitu. Kan sebetulnya yang tersinggung tuh yang merasa mirip Pak. Coba aja yang gemuk sebut gini, hei kurus, nggak ketawa ya, nggak sakit hati, tapi hei ndut berapa kuintal, nah baru tersinggung karena beliau gemuk. Coba sekarang yang kurus, gemrot, nggak ada, dia nggak ngepek karena dia nggak ngerasa. Nah sebetulnya yang marah disebut monyet itu adalah penganut teori Darwin. Jadi dia merasa kemonyetannya itu ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dulu ya, antara teori dengan kenyataan gitu ya, beda mudahnya. Tapi ini dulu masih muda, ada angkot tuh di jalan Cimbulait, itu berhentinya nggak ke pinggir. Saya naik motor atau naik mobil? Oh mobil. Sampingnya, Pak, pinggir Pak, ini terlalu tengah. Dia geser sedikit gitu, kurang minggir Pak. Terus ngomong gini, ini juga udah minggir monyet. Waduh, emosi. Yang kebayang apa? Kunci roda ya kan, gelut ya man, gelut. Yang lebih ngenes lagi, saya dikelaksonin namanya mobil di belakang, tidit. Jadi kan harus maju. Mau ngambak juga udah keburu maju, dipelanin dianya nggak maju-maju. Itu mah dongkolnya luar biasa. Terus saya pikir apa-apaan ini. Nah seperti itulah, harusnya bicara aja baik-baik ya. Memang yang kebayang itu adalah dongkrak Pak, yang gelut ya, gelut. Emosi lah rugi. 3. Yang ketiga apa? Lupakan. Yang ketiga, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi kalau ketemu orang tuh selalu fokusnya, apa nih salah saya? Apa yang harus saya perbaiki? Karena kita memperbaiki orang lain itu akan lebih mudah kalau kita sudah memperbaiki diri. Apa dalilnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dulu. Lelaki, lelaki, apa kabar? Jangan nuntut istri berubah, tuntut diri berubah. Baru bantu keluarga berubah. Kita kepala keluarga. Istri, bukan istri saya, Bu, tuntut diri berubah, baru bantu suami berubah.
Ibu harus serius merubah diri. Saya ingin anak-anak saya nurut. Ya ibunya juga nggak nurut sama Allah. Jangan banyak ngomong anak-anak. Ibu tuh paling tidak suka lihat anak-anak banyak ngomong. Ngomong aja terus, ngomong aja terus. Kapan berhentinya? Sama orang tua nggak boleh banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong tuh bakal banyak tergelincir kata-katanya. Orang yang banyak ngomong itu cenderung banyak dosanya. Nyakitin orang, tahu nggak? Ih, ngomong aja terus. Ibu tuh nggak suka lihat orang banyak ngomong. Rasul tuh tidak ngasih contoh banyak ngomong. Sing sabar jadi orang. Terus saya ngomong. Ya. Sebaik-baik mendidik itu awalnya adalah keteladanan. Keteladanan itu artinya mendidik diri. Perbedaan antara perkataan dan perbuatan membuat kita tidak berwibawa. Jadi kalau orang tua banyak nasihat ke anak, tapi nasihatnya itu tidak cocok dengan dirinya, maka saat itu pula kita menjatuh wibawanya. Kalian harus disiplin. Masuk ke kelas jam 7 tepat. Sekarang jam berapa? Jam 9 Pak Guru. Ya. Gurunya aja jam 9. Nggak ada wibawa. Maka udahlah, jangan ribet merasa sudah baik. Kan ada tuh, gimana ya? Saya sudah tahajud, sudah saum, sudah baca Quran, saya sudah memperbaiki akhlak, tapi kok di rumah nggak ada yang nurut sama saya. Kalau sudah, berarti udah selesai urusannya, nggak akan berubah dia. Harusnya saya sudah tahajud, tapi kenapa belum terkabul? Tahajud saya benar enggak? Khusyuk tidak? Itu. Saya sudah istighfar, istighfarnya benar tidak atau baru mulut aja? Saya sudah baca Quran, baca Qurannya ngerti enggak? Berusaha diamalkan tidak? Kita kadang sudah merasa, itu jebakan. Yang terakhir, lupakan. Tadi yang ketiga apa? Lihat kekurangan diri. Jadi kalau ada yang tidak cocok di rumah, ini pasti ada salah saya nih. Dalilnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri. Lelaki, kita harus jadi gentleman. Tahu gentleman? Ada gentleman, ada gentle band. Gentleman itu beruang. Kita takdirnya jadi kepala keluarga. Jangan jadi lelaki pengecut yang menyalahkan orang lain. Tanggung jawab. Kita yang jadi pemimpin, kita harus jadi contoh. Kita harus bertanggung jawab. Jangan sibuk cari kambing hitam. Karena kambing paling hitam dirimu. Kata ibu-ibu, nah dengerin lelaki, tunggu dulu bu, belum selesai. Ibu juga harus evaluasi diri. Jangan sampai anak-anak mendapatkan contoh kurang baik. Apalagi sikap istri ke suami, itu sangat berpengaruh nanti ke anak-anak. Anak-anak bisa tidak mau nikah. Kalau lihat istrinya, ibunya galak sama bapaknya, nanti anak lelaki takut tuh. Wah gawat nih, kalau saya nikah bisa dicekek. Ya, trauma dengan kelakuan orang tua bisa membuat anak trauma menghadapi hidupnya. Makanya jadi contoh baik kuncinya. Terakhir, lupakan jasa dan kebaikan diri. Lakukan. Mana suaranya? Lakukan. Begini nih ahli tahajud ya. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita mengingat-ingat? Perlu tidak? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita?
Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih atas kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlu tidak? Lakukan. Belajar pikun. Fokus berbuat, udah jadi, hilang. Kenapa? Kalau udah jadi kebaikan, katakanlah ini min fadli rabbik. Ini semua dari Allah. Jadi kita berusaha, kalau udah jadi sebuah amal, kita hilang, yang ada adalah ini karunia Allah, ini pertolongan Allah, ini pemberian Allah. Kita nyumbang, ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah, kita kepilih jadi jalan. Gitu. Jangan ngaku-ngaku, kalau ngaku-ngaku hilang pahalanya. Sekian. Ya, baik. Silakan. Tanya jawab.